Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 MA Nurul Azhar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bahan, media, dan teknik dalam karya seni rupa 2 dimensi. Media. Media adalah bahan yang menjadi alat konkret untuk menyatakan gagasan yang bersifat abstrak dan diungkapkan melalui media. Antara lain, kertas untuk menggambar, tanah liat untuk membuat keramik, batu atau kayu untuk membuat patung, dan lain sebagainya. Media karya seni rupa 2 dimensi antara lain adalah yang pertama adalah pensil. Pensil yang digunakan untuk menggambar pada umumnya adalah pensil yang lunak, yang biasanya berseri B. Untuk menggambar dapat kita gunakan pensil 2B, 4B, dan 5B. Selain pensil hitam seri B, kita juga dapat menggunakan pensil warna yang biasanya memuat 12 macam warna pokok. Pensil dibuat dengan menggunakan campuran grafit dan tanah liat. Selanjutnya, yang kedua adalah krayon. Krayon adalah bahan untuk menggambar yang terbuat dari pewarna yang dicampur dengan lilin dan kapur. Bentuknya hampir sama seperti pensil. Jika menggambar menggunakan krayon harus sekali jadi, karena krayon tidak dapat dihapus dengan kertas atau karet penghapus. Yang ketiga adalah cat. Cat di sini ada cat air, ada cat plakat, dan ada cat minyak. Cat air adalah bahan menggambar atau melukis yang bersifat atau bentuknya cair. Tetapi cat air itu ada 3 macam. Yang pertama, cat air yang tersimpan dalam tub timah dalam bentuk pasta. Yang kedua, cat air yang disajikan dalam bentuk kotak-kotak yang siap digunakan dalam bentuk kering dan perlu dicairkan dengan menggunakan air. Yang ketiga, cat air yang bentuknya berbentuk pensil yang digoreskan di atas kertas gambar, kemudian dilarutkan dengan menggunakan kuas. Selanjutnya, cat plakat. Cat plakat penggunaannya adalah kurang lebih sama dengan cat air. Cat plakat dijual dalam bentuk botol kecil dan bersifat menutup warna lain. Cat plakat biasanya digunakan untuk menggambarkan reklame. Selanjutnya, cat minyak. Cat minyak apapun dasarnya dapat digunakan untuk melukis, tetapi hasilnya akan berbeda-beda. Cat kayu dan cat besi juga dapat digunakan untuk melukis, tetapi kedua macam cat ini memiliki daya kilap yang tinggi dan berbentuk encer, sehingga diperoleh proses pengentalan terlebih dahulu dengan cara dikukus. Cat yang paling baik digunakan untuk melukis adalah cat minyak, yang khusus diperuntukkan
bagi keperluan melukis. Cat ini dikemas dalam bentuk tub timah berukuran sebesar ibu jari tangan. Cat ini dapat dicairkan dengan menggunakan licin oli, yaitu minyak cat khusus untuk keperluan melukis. Selanjutnya adalah kanvas. Kanvas adalah bahan yang digunakan untuk melukis. Fungsinya sama seperti kertas gambar. Kanvas ini terbuat dari kain yang berlapis cat dan dicampur lem. Gunanya adalah agar tidak menyerap cat ketika digunakan. Selanjutnya adalah buku gambar. Buku gambar fungsinya sama seperti tadi kanvas, yaitu untuk membuat gambar atau membuat sebuah lukisan. Kertas gambar merupakan bahan pertama yang kita kenal sewaktu belajar menggambar. Kertas gambar merupakan kertas dengan permukaan agak halus tetapi tidak licin dan berwarna putih. Kertas gambar yang baik tidak mengandung lemak atau lilin pada permukaannya, sehingga akan mudah digambari dengan bahan apapun atau pensil apapun. Selanjutnya adalah kuas. Kuas adalah alat yang digunakan untuk menggambar dengan menggunakan cat, baik itu cat minyak maupun cat air. Ukuran kuas itu bermacam-macam, bisa dilihat di gambar. Ukurannya berbeda-beda ya. Ada yang flat, ada yang brick, ada yang filter, ada yang fun, ada yang angel atau mob. Jadi macam-macamnya banyak. Kuas yang selesai digunakan itu sebaiknya dicuci agar kuas itu bisa bertahan lama. Cara mencucinya adalah jika dia menggunakan cat air, maka pencuciannya pun harus menggunakan air. Jika kuas tersebut menggunakan cat minyak, maka pembersihannya atau pencuciannya harus menggunakan cat minyak. Selanjutnya adalah konte. Konte adalah bahan gambar berbentuk pensil dengan tingkatan kehitaman dan ketebalan yang tinggi. Akan tetapi ada juga konte yang dijual dalam bentuk lempengan. Cara penggunaan konte tidak jauh berbeda dengan penggunaan pensil. Bentuknya pun sama, akan tetapi yang membedakan adalah tingkat kehitaman yang pekat atau tebal. Konte mudah luntur dan memiliki sifat hampir sama dengan arang. Oleh karena itu, lukisan yang menggunakan konte sebaiknya diberi bingkai atau dilapisi kaca agar tidak luntur dan tidak menempel pada benda yang lain. Dan masih banyak media-media yang digunakan untuk menggambar atau membuat sebuah karya seni rupa 2 dimensi. Di sini sudah pahamkah? Kalau sudah paham, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu teknik menggambar seni rupa 2 dimensi. Teknik seni lukis. Yang pertama adalah teknik akuarel. Teknik akuarel adalah salah satu teknik melukis dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna tipis sehingga lukisan yang dihasilkan transparan. Yang kedua, teknik plakat. Teknik plakat adalah sebuah teknik melukis dengan cat air, cat akrilik atau cat minyak dengan sapuan tebal
dan komposisi tebal sehingga memberikan kesan yang colorful pada karya yang dihasilkan. Jadi bedanya teknik akuarel dengan teknik plakat adalah jika teknik akuarel itu sapuannya tipis sehingga menimbulkan kesan transparan. Jika teknik plakat adalah menggunakan sapuan tebal sehingga memberikan kesan colorful pada gambar yang dihasilkan. Yang ketiga adalah teknik spray, yaitu suatu teknik melukis dengan cara menyemprotkan cat ke media lukis. Lukisan yang dihasilkan lebih halus dan tampak lebih visual. Contohnya adalah grafiti. Yang keempat adalah teknik pointillis, yaitu semua teknik melukis dengan menggunakan titik-titik untuk menghasilkan lukisan yang menawan. Melukis menggunakan teknik ini membutuhkan kesabaran. Pelukis sering menggunakan gradasi warna untuk mengatur gelap terang pada suatu lukisan. Selanjutnya, yang kelima adalah teknik tempera. Teknik tempera merupakan sebuah teknik lukis dengan cara menggunakan kuning telur dalam cat sebagai bahan perekat. Teknik ini biasanya digunakan pada media kayu, kanvas, ataupun tembok. Yang keenam adalah teknik akrilik. Teknik akrilik adalah teknik lukis dengan menggunakan cat akrilik. Teknik yang keenam adalah teknik alfresco. Teknik alfresco adalah teknik melukis pada permukaan dinding yang masih basah dengan dinding yang dilebur dan perekat. Selanjutnya yang kedelapan, teknik al secco. Teknik al secco adalah teknik melukis pada dinding yang sudah kering. Jadi, perbedaan al fresco dan al secco adalah al secco menggunakan teknik melukis pada dinding yang sudah kering. Sedangkan al fresco adalah teknik melukis pada permukaan dinding yang masih basah. Teknik yang kesembilan adalah teknik mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan-pecahan kaca warna-warni pada dinding atau permukaan datar. Selanjutnya, teknik yang ke-10 adalah teknik batik. Teknik batik adalah teknik melukis dengan menggunakan tata cara membatik. Selanjutnya, teknik cat minyak. Teknik cat minyak adalah teknik menerapkan cat minyak di atas kanvas, papan kertas, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ke-12 adalah teknik kaca. Teknik kaca adalah teknik lukis dengan menggunakan kaca serta timah atau kuningan dan tembaga sebagai penghubungnya, sehingga membentuk sebuah lukisan. Teknik lukisan, terutama kaca ini, pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari seni arsitektur. Selanjutnya yang terakhir adalah teknik kolase. Teknik kolase adalah teknik melukis dengan memotong kertas menjadi bagian-bagian kecil, lalu menempelkan potongan kertas tersebut pada bidang lukis, sehingga membentuk sebuah lukisan. Materi hari ini cukup sekian. Di sini ada tugas. Silakan membuat sebuah karya seni lukis dengan menggunakan teknik kolase pada kertas HVS atau kertas gambar. Teknik kolase tadi sudah disebutkan atau sudah dijelaskan adalah teknik dengan memotong kertas-kertas kecil dan menempelkan kertas tersebut pada media
lukis atau kertas HVS atau kertas gambar. Silakan kirimkan lukisan kalian ke nomor WA Ibu dengan mencantumkan nama dan kelas. Cukup sekian. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.